Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inni iftaradtu ala ummatik khamsa salawatin wa ahidtu indi ahdan annahu man hafazu alaihinna liwaqatihinna adkhaltuhu jannata fi ahdi wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Puji dan syukur insyaallah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda dan nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya hingga kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanu fiddin, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita menyambung daripada uraian minggu yang lalu mengenai sholat, di mana pada kesempatan ini kita akan mengurai mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Dalam uraian hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah yang diambil dari kitab Durrul Mansur, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu. Dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal kewajiban salat yang 5 waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jaminannya, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, melaksanakannya tepat pada waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada orang tersebut yaitu akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Di sisi selain, sholat merupakan pembeda antara orang yang
mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, dan orang yang mengikuti agama-agama syaitan. Di sini sholat dikatakan sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa sholat sebagai jaminan, maka itu mutlak. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat ketentuan, keputusan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Maka untuk itu kita sebagai umat, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kepada siapa lagi untuk tunduk dan patuh selain kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya di sini memerintahkan melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu, maka kita sebagai makhluk tidak boleh tidak untuk mengikuti segala perintah dan titah, terlebih dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka untuk itu, insya Allah kita laksanakan sholat yang 5 waktu ini. Karena bagaimana di dalam akhir daripada hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, barang siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka hakikatnya dia tidak mendapatkan jaminan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan di akhirat nanti bagaimana orang-orang yang menjaga sholat yang 5 waktu yang dikerjakan penuh dengan khusyuk dan khudu sesuai dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, mulai daripada wudhunya dan pelaksanaan sholatnya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala janjinya yang telah diungkapkan, janjinya yang telah disampaikan melalui hadis qudsi ini atau melalui ayat Al-Qur'an, maka janji Allah tidaklah mustahilah untuk tidak ditepati. Artinya orang yang melaksanakan sholat itu akan mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Kita meyakini, hakul yakin, bahwa surga dan neraka adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas dikala kita mendapatkan jaminan daripada pemilik surga itu, siapa lagi yang akan menghalangi kita? Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Ketentuan, keputusan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya dikala kita meninggalkan perintah dan titah Allah Subhanahu wa taala, di akhir daripada hadis qudsi tadi, barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Bisa kita bayangkan pula bagaimana di akhirat nanti orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan dari Allah, siapa lagi akan bisa menolongnya? Suami tidak akan bisa menolong kepada istrinya. Orang tua tidak akan bisa menolong kepada anak-anaknya. Atau anak-anaknya pun tidak akan bisa menolong terhadap orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan. Maka untuk itu, supaya kita mendapatkan jaminan mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita laksanakan sholat yang 5 waktu ini penuh dengan kekhusyuan, juga khudu. Khusyuk artinya kita ketika melaksanakan sholat, di pikiran kita, di hati kita hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Khudu artinya kita tertib cara, tempat, dan waktunya. Bagaimana cara sholat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Di mana tempat yang dilaksanakan sholat itu sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW? Dan kapan waktunya melaksanakan sholat itu?
sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman telah ditentukan waktunya. Maka insya Allah ketika kita melaksanakan sholat, kita tertib mengenai waktu. Jangan sampai kita melambat-lambatkan waktu sholat, melalaikan waktu sholat. Ketika azan berkumandang, insya Allah kita laksanakan sholat. Di mana sebelum yang fardu itu, maka ada qoblanya atau sunatnya. Di mana yang setelah fardu pun juga, insya Allah ada ba'diyahnya. Dan kesemuanya itu sangat berpahala. Maka pantas orang yang menjaga sholatnya, yang menjaga ibadah sholatnya, itu akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Insya Allah, hadirin yang berbahagia, kita meyakini bahwa hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Bergulirnya waktu, kehidupan kita akan menemui ajal namanya. Maka di sisa waktu ini bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih melaksanakan sholat yang 5 waktu ini. Karena kita meyakini sesuai hadis qudsi tadi yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bagaimana jaminan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah akan berikan nanti di akhirat kepada orang-orang yang menjaga sholat yang 5 waktu. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan nanti di akhirat bagi orang-orang yang tidak menjaga, bahkan meninggalkan kewajibannya, yaitu sholat yang 5 waktu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menjaga dan memanfaatkan sisa usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Insya Allah kita tafakuri nikmat diberi kesehatan oleh Allah. Kita tafakuri diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan sehat, kita diberikan usia ini sebentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakuri, imani bahwa semua itu artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya kita mendapatkan cap dan jaminan dari raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, raja di antara raja dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Dan kita tentunya tidaklah mau keluarga kita tidak tega, tidak mau juga bila mana di akhirat nanti tidak mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan apa yang kita ketahui tentang betapa pentingnya sholat untuk keluarga kita, kepada ikhwan, akhwat, saudara seiman dan setakwa. Sampaikan betapa pentingnya sholat dan betapa hinanya tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dikala meninggalkan sholat itu sendiri. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, kiranya dicukupkan sekian uraian mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholatnya. Semoga bermanfaat. Yang baik dari Allah dan yang jelek adalah dari kebodohan saya sendiri. Yang menyampaikan baik, yang mendengarkan juga baik. Tapi yang terbaik di sisi Allah adalah yang bisa mengamalkan dari apa-apa yang disampaikan, dari apa-apa yang didengarnya.
Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.